Kebun Sidamani merupakan salah satu unit usaha di PTP Nusantara 4 yang mengelola budidaya tanaman teh. Pada tahun 1924, areal kebun teh ini mulai dibuka oleh Hendriks Vereniging Amsterdam dan pada tahun 1926 didirikan pabrik pengolahan teh oleh perusahaan yang sama. Di tahun 1963, perkebunan teh Sumatera Utara dialihkan menjadi perusahaan aneka tanaman 4 atau Antan 4. Di tahun 1968, berubah nama menjadi Perusahaan Negara Perkebunan 8 atau PNP 8. Pada tanggal 11 Maret 1996 terjadi rekonstruksi kembali di mana perkebunan Sidamani masuk dalam lingkup PTP Nusantara 4 melalui akte pendirian PTP 4 nomor 37 tanggal 11 Maret 1996. Kebun teh Sidamani terletak di Kecamatan Sidamani, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada ketinggian 862 meter di atas permukaan laut. Luas areal tanaman pada kebun teh Sidamani sebesar 1.745,07 hektar yang terdiri dari afdeling 1, afdeling 2, afdeling 3, dan afdeling 4. Kegiatan pendongkelan gulma. Dongkel merupakan kegiatan penyiangan atau pencabutan gulma yang berada di sekitaran tanaman teh. Kegiatan ini dilakukan setiap 6 bulan sekali, dengan tujuan untuk mengurangi persaingan dalam perebutan hara. Kegiatan ini dilakukan di area Blok 13B dengan luas lahan 7,22 hektar dengan norma kerja per orang 100 meter per hari, di mana kegiatan ini dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan alat berupa cangkul dan sabit. Gulma sasaran dongkel diantaranya senggani, sintrong, dan bandotan. Merumput di atas bidang petik merupakan kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan dongkel. Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan gulma di bidang petik agar gulma tidak terikut pada saat panen. Kegiatan ini dapat dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan alat yaitu sabit. CWC atau Chemical Weed Control merupakan kegiatan pengendalian gulma secara kimiawi menggunakan pestisida berbahan aktif glifosat. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan menggunakan alat semprot bernama knapsack sprayer. Pemberian pupuk pada tanaman teh dilakukan dengan dua cara, yaitu via tanah dan via daun. Pada pemupukan via tanah, jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk urea, TSP, MOP, dan kiserit dengan perbandingan 10:3:2:3. Dosis dan ulangan pemupukan didasarkan pada rekomendasi Pusat Penelitian Teh dan Kina atau PPTK. Setiap blok bisa berbeda dosisnya tergantung rekomendasi berdasarkan analisis tanah dan daun serta analisis pada tahun sebelumnya. Metode yang digunakan dalam pemupukan via tanah adalah metode broadcast atau tebar. Untuk pemupukan via daun dilakukan pada saat pagi hari saat stomata daun masih terbuka. Pemupukan ini dilakukan dengan metode spraying dengan menggunakan alat bernama mist blower. Pupuk yang digunakan adalah zinc sulfat dengan dosis 1,5 kg per hektar. Pemupukan ini dilakukan seminggu setelah panen. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara kimiawi. Untuk pengendalian hama digunakan insektisida dengan bahan aktif jenis daltametrin dengan dosis 0,005 ml per liter air. Sedangkan untuk pengendalian penyakit digunakan insektisida berbahan aktif tembaga hidroksida 77% dengan dosis 175 gram per hektar dan dilarutkan dalam 50 liter air. Hama yang menyerang tanaman teh diantaranya kepik penghisap daun atau helopeltis yang ditandai dengan adanya bercak-bercak tidak beraturan pada daun. Kemudian ulat tanggopul yang menyerang daun teh muda maupun daun teh tua. Penyakit yang menyerang tanaman teh yaitu cacat daun teh yang disebabkan oleh cendawan Exobasidium fesan. Penyakit ini ditandai dengan adanya bulatan pada daun seperti melepuh dan menyebabkan daun menjadi berlubang. Pemeliharaan jalur panen dilakukan untuk membuat jalur atau jalan panen agar mudah dilalui oleh para pemanen.
Lebar jalur panen yang dibuat yaitu sebesar 40 cm yang biasanya dilakukan 4 bulan sekali. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan alat berupa mesin babat. Kegiatan panen. Kegiatan panen dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan petik mesin dan petik gunting. Dalam petik mesin, adapun alat yang digunakan adalah mesin panen. Mesin ini dipakai 6 unit per hari. Dalam satu tim ada 5 orang pekerja, di mana terdiri dari 2 orang operator, 1 orang pemegang balon, 1 orang melangsir, dan 1 orang menggober. Kegiatan panen dengan petik gunting menggunakan alat berupa gunting petik. Petik gunting biasanya dilakukan untuk pemanenan pertama setelah pemangkasan, dikarenakan pertumbuhan dari pucuknya masih jarang. Pada pemanenan petik gunting, pucuk yang dipetik hanya yang telah memenuhi syarat matang petik. Bidang petikan harus rata, di mana pucuk tua dan juga ranting-ranting yang terpotong dibuang. Pucuk tanggung harus dihindari dan jangan sampai tergunting. Untuk pusingan petik, kurang lebih 17 hari atau sesuai dengan kondisi. Dan dilakukan pemeriksaan pucuk sebelum dilakukan penimbangan. Petik gunting ini juga biasanya dilakukan pada daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh mesin petik, seperti jurangan dan terasan. Pengumpulan hasil panen. Daun-daun teh yang telah dipanen kemudian dibawa pada suatu tempat untuk memilah dan membuang gulma-gulma yang terikut pada saat kegiatan panen. Pucuk yang telah dipanen kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan gantung. Pucuk teh yang telah terkumpul ditimbang per fishnet. Setelah penimbangan, dilakukan pengangkutan ke mobil truk yang nantinya akan dibawa ke pabrik pengolahan. Pengangkutan dilakukan dalam 3 kali sehari agar panen tetap dalam kondisi segar. Kapasitas truk kurang dari 4 ton, di mana satu truk memuat 180 fishnet. Kegiatan pemangkasan dilakukan setiap 4 tahun sekali. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk memelihara bidang petik agar tetap rendah sehingga memudahkan proses panen. Kemudian, merangsang pertumbuhan dari tunas-tunas baru, menjaga agar tanaman teh tetap berada pada fase vegetatif, membentuk bidang petik yang ideal dan seluas mungkin, serta membuang cabang-cabang tanaman yang sudah tidak produktif. Selain kegiatan utama yang kami lakukan dalam praktik kerja lapangan, kami juga melakukan kegiatan lainnya seperti berkunjung ke pabrik pengolahan teh di Tobasari, ikut membantu dalam pembibitan tanaman pakan ternak Indigo Vera, serta membantu kegiatan administrasi di kantor Afdeling.